Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bima Darmawan dari Prodi Teknik Informatika dari Rombel Tai 07 dengan NIM 0112232228. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah dari yang sudah saya buat dengan yang sudah saya rangkum di presentasi kali ini dengan judul pengoptimalan kode Python dengan modul untuk pemrograman aplikasi. Baik, kita lanjut saja. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Ya, untuk bab 1 pendahuluan ini ada 4 bagian yang muncul yang sudah saya rangkum juga, yaitu yang pertama latar belakang, pengoptimalan aplikasi toko online menggunakan Python. Perusahaan A ingin aplikasi khusus untuk produknya. Untuk rumusan masalah, bagaimana cara membuat aplikasi perusahaan A dengan Python, ya, dan tujuan penelitian ini memahami pengoptimalan modul Python untuk aplikasi perusahaan A dan batasan masalahnya aplikasi toko online untuk produk perusahaan A. Ya baik, kita masuk ke bab 2 ya, kajian literaturnya. Ya, yang pada bab 2 kali ini sudah saya rangkum juga, ada 3 bagian yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah kerangka teoritisnya. Kita baca dulu. Pada kerangka teoritisnya, pengoptimalan dengan Python dan fokus pada modul. Python menggerakkan menu aplikasi seperti pencarian, login, jual, dan beli. Ya, dan untuk penelitian terkaitnya, Python dapat digunakan untuk aplikasi web, auto kerja, dan database. Dan gambaran umum, Python adalah bahasa pemrograman fleksibel dan mudah digunakan, sehingga kita juga bisa memanfaatkan modul untuk mengimport ke dalam aplikasi pemrogramannya. Modul digunakan untuk merapikan tampilan dan kinerja kode. Jadi ini akan lebih merapikan tampilan coding pada visual code-nya agar programmer tidak bingung dan kesusahan. Kita lanjut ke bab 3, metodologi. Ya, pada bab 3 metodologi ada 3 tahapan yang harus dikerjakan dalam menggunakan atau membuat program ini. Yang pertama tahapan penelitian, yang pertama desain aplikasi Tinker dengan modul. Jadi kita menggunakan aplikasi Tinker. Yang kedua membuat aplikasi dengan modul sebagai bahan program. Yang ketiga uji coba aplikasi menampilkan tampilan kalkulator. Jadi ini akan menampilkan awalannya terlebih dahulu ya dengan menggunakan kalkulator sebagai uji coba. Yang kedua metode pengumpulan data. Yang pertama wawancara untuk perbaikan aplikasi. Jadi kita bertanya kepada orang terlebih dahulu apa saja yang salah dan apa saja yang harus dibenarkan. Yang kedua, sumber data dari tutorial YouTube ya dan buku online yang bisa berada di Google. Yang ketiga, uji coba aplikasi oleh testers dengan saya sendiri dan juga dengan teman-teman yang lain. Yang ketiga, metode analisis. 1. Pembuatan modul terlebih dahulu untuk aplikasi. Yang kedua, modul seperti algoritma aplikasi Tinker. Jadi kita akan menggunakan algoritma juga. Ini sebagai fungsi dari modulnya dan isi. Jadi kita masuk ke bab 4, analisis dan pembahasan. Ya, pada bab 4 analisis dan pembahasan ini ada 2 yang sudah saya rangkum. Yang pertama analisis, pengolahan data dari berbagai sumber, aplikasi Python menggunakan mekanisme kalkulator. Ya, seperti yang sudah saya bilang, kita akan menggunakan mekanisme dari kalkulator yang sederhana terlebih dahulu, sehingga modul yang digunakan akan lebih mudah seperti plus, kurang, kali, dan bagi terlebih dahulu. Ya, pembahasan analisis, aplikasi dibantu modul untuk tampilan yang optimal, penggunaan modul sederhana seperti kalkulator. Ya, seperti yang saya terlihat, kita bisa memanggil modul yang sudah kita buat terlebih dahulu ke dalam aplikasi Tinker tersebut dengan menggunakan import. Kita ke bab 5, kesimpulan dan saran. Ya, sini akan muncul ya satu persatu. Dan untuk kesimpulan yang bisa saya dapat ya dari makalah yang sudah saya buat ini, kesimpulannya adalah Tinker dapat membaca modul dengan baik, meningkatkan efektivitas pengerjaan. Jadi kita bisa dengan mudah fokus dulu terlebih dahulu terhadap modulnya atau terhadap aplikasi Tinkernya terlebih dahulu, sehingga kita tidak harus menyatukannya dan membuat pekerjaan menjadi lebih rumit. Ya, saran yang mungkin saya harapkan, pertama lanjutkan penelitian aplikasi Python ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi agar saya tidak hanya bisa mengerjakannya
ke aplikasi yang sederhana seperti kalkulator, tapi juga ke tingkat-tingkat yang lain. Yang kedua, modul membantu programmer lebih efisien. Seperti yang sudah dibilang tadi, tampilannya akan lebih dikit, tapi juga di dalamnya soalnya kita akan memisahkan satu file dengan satu file lain dan akan digabung menjadi satu. Ya, ini data pustaka yang saya gunakan ya dan dalam mencari riset makalah ini. Ya baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan makalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau misinformation. Tolong diingatkan kepada saya atau dibenarkan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.